Oke, selamat datang di channel Jordan Nah, hari ini tuh hari Selasa tanggal 7 November 2023 ya. Dan hari ini tuh adalah hari yang cukup spesial karena kita akan mengambil keluarga baru ya. Ya, jadi mobil ini akan menjadi mobil untuk mami kita ya. Karena mami kita tuh barusan pensiun dan mostly kegiatannya sekarang di rumah. Jadi muter-muter dalam kota aja sih. Nah, selain itu mobil ini juga mungkin akan menjadi mobil weekend car ya. Karena weekend car kita saat ini race, dan race itu agak kekecilan untuk kita 5 orang. Jadi buat ke mall, ke gereja, atau muter-muter dalam kota lah, kita suka pakai race, tapi agak kekecilan, jadi perlu yang lebih gede sedikit. Nah, kalian bisa tebak gak mobilnya? Jadi kriterianya tuh pasti size-nya medium SUV ya, karena kita suka SUV, jadi kita pilih yang ground clearance tinggi. Jadi pasti SUV, bukan sedan. Terus lebih besar dari race dan lebih kecil dari Pajero Fortuner. Dan mungkin akan kita bawa short trip ya, sebagai mobil short trip kalau jaraknya sekitar 3 jam sampai 5 jam ya. Jadi jarak keluar kota yang jarak deket, short trip, kita akan pakai mobil ini karena kita juga cari suasana baru ya. Karena kalau pakai diesel udah mahal BBM-nya dan udah bosen juga. Ya cari suasana baru lah. Tetap akan dipakai si Pajero Fortuner kalau keluar kota jarak jauh ya, yang lebih dari 5 jam. Nah, kalian coba tebak, mobil ini made in Japan, masih CBU Jepang. Nah, udah ada 2 brand tuh. Kalian kebayang kalau masih made in Japan pasti kan gak bisa tebak ada 2 brand yang masih made in Japan. Terus dia SUV kan. Terus fiturnya lengkap, paling lengkap lah untuk harganya, dan untuk diantara kelas-kelasnya dia yang paling lengkap nih. Lalu bertenaga mesinnya, jadi enak buat kita bawa nanjak-nanjak keluar kota. Kita suka ke puncak kan. Terus brand ini punya special color, jadi warnanya bagus banget, cantik banget. Makanya kita menjemput ke dealer karena kita akan langsung bawa ke tempat PPF ya. Karena langsung kita tempat PPF kan, kita lindungi catnya karena warnanya cukup spesial nih ya. Jadi kita nggak langsung bawa ke rumah, jadi langsung kita jemput ke dealer, kita bawa ke tempat PPF-nya. Coba tebak deh, kira-kira apa ayo mobilnya? SUV 5 seater karena kita cari yang compact tapi lebih besar sedikit daripada city car gitu. Terus itu kan ada 2 made in Japan, CBU Japan. Cukup bertenaga mesinnya, jadi size-nya cukup besar. Punya special color. Apa lagi ya? Harusnya sih kan udah bisa tebak nih brandnya nih. Ya itu dulu deh kisi-kisinya. Coba kalian tebak dulu sebelum kita ke showroom ini. Oke, langsung aja kita jemput mobilnya. Kita pakai si tuner. Oke. Let's go. Kita akan pergi bareng mami kita ya. Oh ya, satu lagi kisi-kisinya, yaitu indennya lama ya. Jadi karena ini masih CBU Jepang, nggak tahu kenapa indennya cukup lama. Kita sekitar 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan lah. Dan katanya sih udah nggak ada barang lagi untuk yang warna ini dan tipe ini. Oke, langsung aja kita jalan. Let's go. Ambil mobil, Pak? Iya. Oke. Akhirnya kita sampai nih di showroom dealernya. Jadi kita sesuai tadi ya, udah kelihatan Mazda brandnya. Ya jadi kan tadi cluenya made in Japan, masih CBU Jepang. Ada 2 brand sih setahu yang masih CBU Jepang, yaitu Mazda sama Subaru. Nah, mobilnya adalah Mazda nih. Tuh mami lagi masuk untuk ambil mobilnya. Kita turun juga. Dan mobilnya SUV. Coba, mobil SUV Mazda itu ada 3 ya. Ada 4 sih. Ada 5. CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, CX-9, CX-60. Ada 6. Ya ada 6. Jadi ada 6 mobil SUV Mazda. Coba buat kalian yang sesuai kriteria yang aku sebutin, yang mana nih? Ya, di antara 6 itu. Coba ya, kita turun sekarang. Kita lihat mobilnya. Let's go. Yang mana mobilnya? Nah, ini dia mobilnya. CX-5 Kuro Soul Red Crystal. Dapat plat sementara. Jadi kalau di Mazda dapat plat sementara ya, terus dan SSM berarti masih sementara. Kalau belakang SS. Wow. Kita lihat lagi, masih plastikin semua pilar-pilarnya.
Wow. Ada sunroofnya. Nah ini dia. Oke, kita cek keliling. Debu-debu. Kepala hitam. Ada roof rail juga. Masih di stikeran gini. So far aman sih ya. Masih pastikan semua. Dapatnya apa aja sih? Dapat kelengkapannya. Karpet. Dapat karpet. Udah dipasang. Karpet dasar ada nggak? Karpet dasar nggak ada. Nggak ada. Dapat kitab. Kitab. Oh iya kita. Manualnya sebelum Manual booknya ya. Terus dapat apa buku apa servis? Ya buku servis nanti di sini Oh saya iya. tanda tangan Oh di iya oke. dalamnya. Apa lagi ya? nomor plat aslinya nggak ada. 1 bulanan Bu. 1 bulanan. Terus ini ada Pemadam kebakaran ada nggak? Apar di mana aparnya? ini apa? Oh apar yang ini ya, sama toolkit. Toolkit sama ini sampai 3 kali. Oh medkit ya. Sama payung. payung ya Kak. Oke mantap. Ini bisa ditutup. Bisa dijepit ke sini. Kuro. Sekarang kuronya modelnya kayak gini ya. Jadi bukan the block gitu. Aduh. Berat ini. Ada karetnya ya. Mana tuasnya? Ada tuasnya. Ini di tengah. Oh ini ya. Kanan. Nah. Ke sini. Waduh, berat banget di sini. Oke. Ini ada bensinnya nggak sih? Ada. Berapa liter? Standar sih dari pabrik. Cukup ya, pokoknya buat Cukup buat ke Shell bisa langsung ke Oh, Shell iya. aja, Kak. sudah dicat, masih bersih. Udah serah terima. Kita coba masuk. Coba ya, nyalain ya. Ini bukunya taruh mana? Biasanya Ayo, situ sini ya. Kitab-kitabnya situ. Kita coba nyalakan. Wis. Bensinnya agak sekarat ya. Dari sana itu soalnya. Oh, bisa nggak ya, nyampe nggak ya? Isi dulu kali ya. Nyampe Kak. Nyampe ya. Ke pom bensin ya. Iya. Oke. Ini apa AC-nya? Oh, asik. Ya, ini dual zone kan? Dual zone. Fan speednya mana? Ini ya. Ya. Oke. Dual zone. Terus ngecek apa sih biasanya? Sunroof, coba sunroof. Oke. Nah, ini kan dari band udah gelap. Oh iya. Masih smooth. Oh, mentoknya segitu ya. Oke. Apalagi? Ini spion. Lipet spion di mana? Putaran. Oh di. Oh gitu. Muter gini. Sip. Apalagi? Banyak ya. Ini. Apa? Wireless charging. Coba ya. Langsung aja nih. Ya. Ini bisa nggak sih wireless charging? Oh bisa. Mantap. Lampu. Lampu. Oke, nyorot dia ya. Nah, kalau ini emang nyala ya Kak ya? Untuk nyorot ini ya. Enggak, ini indikator aja sih dia mesin nyala. Oh, oke. Ini di sini sinar. Berarti nanti ini udah ada kaca film kan, jadi nggak perlu diitin lagi. Oke, mantap. Jadi kita beli Mazdanya di Mazda BSD. Ya, dengan Ini salah. Dewi. Nomor teleponnya berapa? 0877 8800 1703. Nah, ini mantap nih. Ini barangnya susah nih. Barang itu Dapat- untung dapet ya. Untuk dapat ya. Katanya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, udah habis. Untuk tahun ini. Udah sold.
Jadi ini nih Sampai akhir tahun udah nggak ada. Mazda Soul Red Kuro terakhir. Ya. Kemarin customer aku Rhodium White juga terakhir. Oh ya. Wih mantap Udah nih pada Mbak nggak Dewi ada nih. barangnya. Ya kalau kalian mau beli Mazda cari-cari langsung aja kontak Mbak Dewi. Oke, ini kita udahan ya, udah dipelajari. Nanti aku pelajari lagi sih. Ya udah itu aja sih. Makasih Mbak Dewi. Oke, sama-sama Kak. Happy driving ya. Puas. Ya udah, ini Ayo kita ke depan ya. Oke. Head up display-nya gimana? Baik. Oh, itu udah ada. Kelihatan ya? Udah kelihatan sih. Ada head up display situ. Kesorot nggak di kamera enggak ya? Ada dikit. Pakai seatbelt dulu. Nih, bawel gak seatbeltnya? Iya, bawel dia. Nah, kalau seatbelt belum dipakai, dia nggak bisa ini, Kak. Apa sih fitur-fiturnya nggak bisa nyala. Oh. Langsung Kita langsung. Ini kalau langsung gas langsung lepas gak? Atau nggak tahu ya? Oh enggak ya? Enggak kok. Oke, kita coba jalan. Ini aku nyalain auto hold-nya ya. Ya. Ini masih auto hold. Oh ya, harus digas dikit ya. Oh iya. Oh, itu ada Kuro lagi. Ke sini, Kak. Oh, kiri. Ke kiri. Mana? Itu Kuro lagi. Iya. Udah lama ya. Lama nih. Oh, ini warna apa nih? Silver. Baru ya? Ini justru belum aku laku nih deh. Oh, Kurang. baru lihat yang silver. Belum ada yang mau. Merahnya banyak banget. Stoknya baru restock ya ini ya. Ini udah pesanan semua. Udah pesan semua? Iya. Mantep Mas tuh. Udah habis barangnya nih. Wih, keren. Oke, jadi kita udah serah terima mobilnya ya nih. Dan mobil adalah CX-5 Kuro Soul Red ya. Dan kita sekarang akan bawa mobil ini ke tempat PPF-nya karena kita akan langsung lindungi catnya. Dan nanti kita nggak akan ngefokus sama pajangan karena harus fokus ya. Serem juga nih, mobil masih baru. Tapi semuanya mungkin kita akan isi BBM dulu nih. Udah sekarat banget tuh. Dan odometernya itu 8 kalau nggak salah. Gimana sih cara ngeliatnya, ngutak-ngatiknya? Ngutak-ngatik gimana ya? Info. Masih refill mulu ya. Wah, nggak ngerti. Gak berubah ininya. Ini malah nggak play lagu. Ya nanti kita akan lihat, cari tahu sendiri. Kita jalan aja ya, langsung pasang tangan dan let's go. Oke. Itu salesnya, klaksonnya. Nah, mantap nih klaksonnya nih. Oke, fokus dulu. Kita fokus nyetir dulu ya. Oke, kita udah sampai nih di SPBU. Kita isi BP nih. Range-nya udah nggak tahu nih berapa nih karena refill full tank, jadi notifikasinya suruh refill mulu, kita nggak bisa kotak-katik nih. Terus karat banget ya, udah bunyi, udah ini. Dan ini tangkinya di mana ya ini? Kalau lihat sini sih di kanan berarti ya. Begini ya. Berarti di sisi kanan ya. Nah, nggak tahu deh ini. Harusnya di kanan ya. Kita coba, nggak tahu nih. Maksudnya lihat dari indikator itu tapi lupa nih. Kanan, kayaknya kanan sih. Salah, habis ngecek tadi di kiri ternyata. Berarti ngikutin lambang yang ini. Mana? Ngadepnya kiri, bukan yang ini. Nah, karena kita tangki di kiri nih, salah. Kita mundur aja. Gak ada mobil kan? Salah. Untung ngecek dulu tadi. Sini aja deh. Oh, itu ada yang kosong. Punya apa nih? BBM ya. Terlalu banyak sensor, puyeng juga kadang-kadang. Oke, kita udah ngisi ya. 200.000, 13 liter BP Ultimate. Cuma ngisi 1/4. Lumayan lah, tapi udah nggak bunyi sensornya. Sekarang kita ini ke tempat bengkel karena ini cuma ditinggal seminggu, jadi kita isinya dikit dulu aja. Oke, udah tenang nih, kita udah sampai nih di tempat PPF ini, di bursa otomotif Gading Serpong. Nah, kita tinggal cari nih. Udah masuk lingkungan yang aman lah. Tadi ngeri banget.
kita berhasil dengan selamat nih nyampe sini. Kalau udah sampai sini udah nggak ada motor-motor. Tadi ngeri banget, ada motor-motor di lampu merah gitu-gitu. Kalau kan catnya sayang kalau kegores, belum ada perlindungan. Jadi ya, apa dah kita wrapin. Oke, jadi ini lagi diinspeksi dulu warnanya. Wow. Lihat ke dalam. Barat kan ada pasir, kita tarik gitu loh. Ada Xiaomi baru, ada SLS ya. SLS kan ya? CLS. Ada BMW F30. Oh iya. Mantap. Ini Xiaomi baru. Dari buka fendernya. Oh, ini juga ada blue ya Xiaomi ininya. Oke. Jadi ini mobil mau kita tinggal semingguan di kita wrapin ini buat di PPF. Dan sebelum kita tinggal, kita klotokin dulu ya. Plastik-plastik ini nih. Ini nih, biar berasa mobil baru. Kita suara. Wih, asik. Nah, terus yang ini nih yang dilindungi juga nih. Ini juga. Ini biar orangnya aja deh, soalnya masih dipakai-pakai, jadi yang kesentuh-sentuh kita nggak angkat dulu deh. Yang ini juga nggak kita angkat dulu karena masih dipakai-pakai kan, jadi biar melindungi dulu. Ini kali ya. Mantap. Ini nanti aja deh. Ini juga nanti aja, jok-jok juga nanti aja, karena masih dipakai orang biar nggak kotor. Oke. Ini juga nih. Udah ya, kayak itu doang sih. Coba kita cek lagi. Oh, ini ketinggalan. Oke, jadi kita udah drop mobilnya tadi di kita wrapin. Kita tunggu sekitar semingguan lah ya. Kamis depan. Sekarang Selasa, ya seminggu lebih lah. Soalnya masih nunggu antrian. Dan ya kita lihat aja. Sekarang udah lebih tenang nih, udah nyampe dengan selamat. A few moments later. Oke, jadi udah minggu depannya nih. Jadi akhirnya kelar juga ya pengerjaan PPF, pemasangan PPF si CX-5 itu ya. Jadi pengerjaan itu sekitar semingguan sih. Jadi ini udah minggu depannya dan itu udah siap, kita udah sampai nih tempatnya. Itu dia mobilnya. Udah siap tuh, udah paling depan. Mantap. Ada Ioniq HRV. Oke. Oh, layarnya ada ya? Layarnya dikasih ya. Oh, sama ini. Ini juga dilindungin. Mantap. Ini juga full step ini. Aduh, motor serem banget.
Oke, jadi udah keesokan harinya atau berbulan-bulan berikutnya setelah kita terakhir kali ambil mobil ini dari dealer, langsung kita bawa ke tempat PPF ya untuk melindungi cat mobil ini. Ya, jadi ini mobil Mazda CX-5 Kuro Solar Crystal ya. Ya, warna Solar Crystal tuh warna yang spesial, salah satu dari warna spesial Mazda. Jadi kita tuh harus nambah 4 juta dari harga list price mobil ini dari warna-warna yang biasa. Makanya kita langsung kasih perlindungan PPF Paint Protection Film terhadap cat mobil ini ya. Karena sayang aja ya kalau kegores, takutnya susah nyamain warnanya atau gimana. Karena warnanya bagus banget gitu loh, gradasi warnanya tuh kalau kena matahari tuh ya kalian bisa lihat sendiri di videonya kan keren banget ya. Generasi ke-7 kalau nggak salah sih, ini warna generasi ke-7 yang Mazda. Kemarin kita kasih perlindungan PPF di kita wrapin ya. Kita pilih bahan yang TPU dan itu habisnya 28 juta. Pengerjaannya sekitar semingguan ya. Garansinya sih katanya 5 tahun dan ketahanannya sih katanya 8 tahun. Mudah-mudahan awet, kita lihat aja nanti. Nah, selain kita kasih perlindungan terhadap cat mobil ini, kita langsung juga kasih perlindungan terhadap kunci mobil ini. Ini adalah kunci keylessnya Mazda, seperti ini bentuknya. Jadi logo di depan dan ada tombol-tombol di samping. Nah, ini kan kunci keyless, sayang aja ya kalau sampai kegores atau lecet-lecet gitu jatuh. Nah, kita langsung pasangkan ke dompet kunci ini dari namanya Project ya. Ini bahannya kulit asli dan dibuat secara handmade ya. Nah, kalau handmade tuh kelihatan dari benangnya yang tebal-tebal ya. Tuh, benangnya tebal-tebal dan jahitannya rapih ya. Nah, di sini ada tempat SNK-nya juga di dalam. Jadi emang ini dibuat secara khusus untuk kunci keyless ya. Kalau kunci keyless kan kita nggak perlu keluarin kuncinya ya. Kita tinggal kantongin terus masuk ke mobil, keluar mobil, kunci mobil, nyalain mobil, semuanya kan tinggal pencet-pencet tombol aja selama kunci itu ada di dekat kita. Jadi ini kita bisa langsung tutup aja, resleting. Ya kita nggak usah buka-buka lagi. Dan SNK tetap pelindung di dalam juga. Nah, juga di belakangnya ada slot buat tiket karcis ya, atau bisa juga kartu ya. Seperti ini. Sekarang zaman sekarang kan udah model kartu juga ya masuk ke parkiran. Nah, tinggal selipin di sini. Jadi pas banget tuh. Jadi kan nggak usah bingung-bingung lagi, nggak usah takut. Aduh, simpen di mana ya nih? Atau bahkan ada yang suka kehilangan tiket parkir, karcis parkir kan. Nah, sekarang udah ada tempatnya. Jadi mudah-mudahan nggak kehilangan lagi. Nah, dompet kunci mobil ini ada 5 warna. Ada merah, tan, coffee, biru, dan hitam ya. Jadi karena mobil ini warna merah, kita pilih yang warna merah. Ya, jadi bisa sesuaikan dengan warna eksterior atau interior mobil ini. Warna interior mobil ini kan kalau yang Kuro hitam ya nih temanya, black. Jadi bisa juga black ya, sesuaikan dengan selera kalian juga sih. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cek aja. Namanya Project, ada di Tokopedia dan Shopee. Link ada di deskripsi ya. Jadi mobil ini kita sudah pakai sejauh 2000-an kilometer ya. Dari waktu itu kita ambil dari dealer, odometernya tuh masih 8. Dan kebanyakan yang pakai ya mami kita ya. Karena ini mobil pensiun buat mami kita. Aku juga suka pakai sih, tapi kalau weekend aja ya. Karena ini juga mobil buat weekend car ya. Ya buat ke gereja, buat ke mall, ya yang deket-deket aja. Mungkin kita akan pakai juga mobil ini buat road trip yang deket-deket aja, mungkin 3 jam perjalanan atau yang nggak jauh-jauh lah. Karena ini mobil CX-5 Kuro FWD ya. Nah, tapi sekarang juga udah ada yang versi improvementnya ya. Jadi mobil ini adalah CX-5 Kuro yang pre-improvement. Udah improvement sejak 2022 ya. Tapi 2023 akhir Desember kemarin itu ada improvement. Kita ambil mobil ini di November. Jadi selang sebulan sejak kita ambil mobil ini, tahu-tahu muncul yang improvementnya. Ya cuma emang kita udah tahu sih, tapi kita tetap pilih yang pre-improvement. Bedanya sih kalau nggak salah di ini ya, di layar head unitnya jadi lebih besar. Tapi so far kita pakai yang ini juga udah cukup sih. Terus di improvement tuh ada ventilated seatnya di joknya, jok depan ya. Jadi ada bisa keluar angin pendingin. Cuma kalau kita orangnya agak gampang masuk angin ya. Jadi kalau kena angin dari punggung tuh gampang masuk angin. Jadi ya nggak pakai juga buat kita. Terus di sini ya, di bagian konsolnya, kalau di sini masih Type A, tapi kalau yang improvement udah Type C. Sama di grillnya ya. Ya cuma kalau aku sih prefer yang sekarang ya, karena tuh ada merah-merahnya gitu. Kalau yang baru Kuro malah nggak ada. Nanti kita cek aja langsung pas link keluar. Dan bedanya lagi ya AWD. Cuma kalau kita kan AWD itu kayaknya agak overkill ya buat dalam kota dan lebih boros juga jadinya. Dan banyak sensor-sensor gitu, jadi takutnya untuk jangka panjang lebih ekstra perawatannya. Ya makanya kita tetap pilih yang FWD karena kita suka yang Kuro itu interiornya ya hitam, berasa mewah, dan ini lampu-lampunya kan juga lebih keren gitu ya daripada yang Elite. Ya makanya kita tetap pilih yang versi pre-improvement. Oke, jadi kalau di bagian interior bedanya di head unit ukurannya, terus ada di port USB-nya, konsol tengah, sama di ventilated seat jok ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga ada yang unik nih. Jadi di warna Mazda CX-5 ini
bagian dalamnya, pilar dalamnya atau sasis ya. Ini warnanya agak beda sama warna cat di luarnya ya. Kalau kita cek, nah kelihatan nih bedanya ya. Kalau ini merahnya mantep ya ngejreng. Kalau ini merahnya agak ke oranye terus agak doff gitu ya. Nggak tahu ya warna sebutannya, pokoknya beda lah antara bagian yang terekspos dan yang tidak terekspos, seperti itu. Ini juga dapat info dari kita wrapinnya ya. Sama kalau untuk bagian luar, yaitu tadi grillnya ya. Jadi kalau grillnya ini masih horizontal, nah, jadi ke samping. Kalau yang baru udah vertikal ya. Nah kalau yang baru tapi vertikal gitu, nggak ada merah-merah seperti ini tanda kuronya nih. Kalau yang ini masih ada ya. Makanya kita lebih prefer yang ini sih, kita lebih suka yang ini tampangnya. Sama kalau ini kan kuro black edition, jadi velg hitam, ada roof rail segala macam, itu sama persis ya eksteriornya dengan yang improvement AWD. Ya paling tadi ya bedanya di emblem kuronya ini. Emblem kuronya ini AWD kalau yang baru tulisannya. Oh ya, 1 bulan setelah kita ambil mobil dari dealer langsung keluar juga plat nomornya ya. Nah kita termasuk beruntung nih dapat plat nomor seperti ini. Jadi ini B1245 ROT ya. Yang spesial apa? ROT-nya ini ya. Jadi kalau kata si Jordi, dia kan lagi di Jerman. ROT ini tuh bahasa Jerman, artinya merah ya. Jadi benar-benar sesuai sama warna mobil ini, rot merah. Mantep ya. Jadi pas banget nih kita dapat plat nomor seperti ini. Jadi kayak pesan plat khusus ya. Cuma sayang emang nih platnya masih agak jelek ya. Mesti kita rapikan lagi mungkin nanti next modifikasi. Sama next kita modif apa lagi ya? Mungkin pasang talang air, terus ada karpet, apa lagi ya? Ya kita modifnya sih yang simple-simple aja ya, yang gak terlalu mengubah penampilan terhadap mobil ini. Karena emang mobil ini udah cakep banget ya bentuknya. Jadi gak perlu dimodif yang ekstrim gimana. Nah kalian lebih pilih yang mana nih? Versi yang improvement, yang AWD Kuro, atau yang pre-improvement, FWD Kuro? Ya mungkin yang FWD Kuro ini udah jadi barang langka ya, karena udah gak ada barunya lagi. Sama CX-5 Kuro ini menurut kalian udah pilihan yang tepat belum? Coba tulis di kolom komentar ya. Sama jangan lupa modifikasi tipis-tipis apa lagi nih. Oke, jadi gitu aja. See you in the next video. Cus.